Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiyahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang percaya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, iman lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini hanya semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Baiklah, saya akan berceramah tentang keutamaan zikir la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran, sebab dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Salah satu amalan zikir yang paling utama adalah dengan menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah. Zikir ini merupakan sebaik-baiknya zikir agar lebih bercahaya dan terhindar dari nafsu yang buruk. Pakar hadis dan tafsir Bahuddin Nur Salim mengatakan dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan ada orang yang dihisab oleh Allah di depan umum. Setelah dibuka semua dokumen hidupnya, ternyata 99% dokumennya berisi kesalahan-kesalahan. Lantas malaikat segera menggiringnya ke neraka. Namun Allah mencegahnya karena ada satu kebaikan yang diperbuat semasa hidupnya, yakni melafazkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Namun kata Gus Baha, mengucapkan kalimat tahlil ini harus ikhlas separuh hati tanpa mengharap apapun. Yang mahal itu ikhlas. Kalau mengucapkan la ilaha illallah untuk mengharapkan surga dan takut neraka, itu berartinya nggak ikhlas. Kalau seandainya tidak ada surga atau neraka, itu Tuhannya tetap Allah. Keutamaan zikir la ilaha illallah dari kitab Tanqihul Qaul karya Imam Suyuti. 1. Wajah bersinar di hari kiamat. Orang yang selalu berzikir dengan mengucapkan kata la ilaha illallah, kelak di akhirat wajahnya bersinar. 2. Aman dari siksa. Orang yang selalu membasuh mulutnya dengan kalimat thayyibah akan dijauhkan dari siksa. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, la ilaha illallah kalamku dan akulah dia, barang siapa mengucapkannya maka masuk dalam perlindunganku, dan barang siapa masuk lindunganku maka aman dari siksaku. 3. Diampuni dosanya. Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkecuali Allah Subhanahu wa taala berfirman, benar hambaku, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Aku persaksikan kepada kalian, wahai malaikat-malaikatku, aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang. 4. Masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni dan ikhlas, maka masuk surga. 5. Tidak ditanya dengan dosanya di akhirat. Orang yang tak luput dari berzikir la ilaha illallah di setiap waktu tidak akan ditanya dosanya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang awal perkataannya la ilaha illallah
dan akhir perkataannya la ilaha illallah dan melakukan 1000 kesalahan atau dosa kecil, dan jika dia hidup 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakan satu dosa apapun. 6. Berpahala besar. Berzikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah juga memiliki pahala besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah tanpa disertai ujub, maka terbanglah seekor burung di bawah arasy yang akan membaca tasbih bersama mereka yang pahalanya dituliskan untuk dia. 7. Diangkat derajat dan dihapuskan kejelekannya. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang mukmin lewat pekuburan dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah menerangi semua kuburan tersebut, mengampuni dosa yang membacanya, menulis 1.000.000 kebaikan baginya, mengangkat derajat dan menghapus darinya 1.000.000 kejelekannya. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar-benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf dan keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya akhiri walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.